Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kelancaran rezeki dan keberkahan umur serta kesehatan. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kali ini izinkan saya berbagi sedikit tentang pengetahuan ilmu atau amalan sholawat fatih. Sholawat al-fatih disebut sebagai sholawat pembuka pintu Ars, pintu yang dikenal dengan gerbang kerajaan Tuhan. Keistimewaan sholawat al-fatih diantaranya mengatasi segala kesulitan hidup, dibebaskan dari api neraka, dan menempati titik kemuliaan kedudukan mahir ma'rifat. Sholawat menjadi cara Muslim untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya agar selalu dilimpahkan keberkahan dan kesejahteraan, sekaligus menjadi harapan kamu Muslim agar kelak di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah. Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 memerintahkan kaum muslim untuk bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mudawwah, Rasulullah bersabda, "Bersolawatlah kamu kepadaku, karena salawatmu itu menjadi zakat, penghening jiwa, pembersih dosa untukmu." Maksudnya bahwa salawat itu menjadi amalan yang keistimewaannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berikut bacaan sholawat al-fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nil fatihi lima aghliqa wal khatimi lima syabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam dan berkah kepada Sayyidina Muhammad, pembuka hal-hal yang terkunci, penutup perkara-perkara yang sudah berlalu, penolong kebenaran dengan kebenaran, dan petunjuk jalan kepada jalan-Mu yang lurus. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, sesuai dengan derajat dan kedudukannya yang tinggi. Sholawat al-fatih menjadi doa yang sering diamalkan oleh para ulama dan kiai. Kiai Haji Nur Muhammad Kafadi dalam karyanya Kitab Rahasia Keutamaan dan Keistimewaan Sholawat menyebutkan 8 keistimewaan sholawat fatih. Pertama, membaca sholawat fatih 1 kali setiap hari dijamin hidup bahagia dunia dan akhirat. Kedua, membaca sholawat fatih 1 kali menghapus semua dosa. Ketiga, membaca sholawat fatih 1 kali menyamai pahala ibadah semua makhluk di alam semesta ini 6.000 kali lipat. Keempat, membaca sholawat fatih 1 kali menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang 600 kali lipat. Kelima, membaca sholawat fatih 1 kali setiap hari dijamin mati membawa iman, husnul khatimah. Keenam,
membaca sholawat fatih 10 kali pada malam Jumat lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat fatih selama 1.000.000 tahun. Ketujuh, pahala sholawat fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. Kedelapan, membaca sholawat fatih 100 kali pada malam Jumat menghapus dosa 400 tahun. Kiai Haji Nur Muhammad Kafadi menjelaskan lebih rinci mengenai tata cara membaca sholawat fatih. Menurutnya, sebelum membaca sholawat fatih sebanyak 1000 kali, sebaiknya harus diawali melaksanakan sholat hajat 4 rakaat dan 2 kali salam. Sholat hajat yang pertama, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surat Al-Qadar 1 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Zalzalah 1 kali. Sholat hajat yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun 1 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah An-Nas 1 kali. Demikian bacaan sholat fatih amalan pembuka pintu Arsy kerajaan Tuhan dan keistimewaannya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Demikian penjelasan tentang amalan ini. Apabila ada kesalahan di tutur kata atau penjelasan tentang video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.